sejahtera. Kita berjumpa kembali dalam Suara Penggembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumane. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mika, kitab Mika pasal 4 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Puji nama Tuhan. Renungan pada hari ini akan saya beri tema marilah pergi ke rumah Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 2 minggu terakhir ini kita Gereja Banyumane sangat bersukacita. Saya yakin jemaat Tuhan sangat antusias dalam menyambut dibukanya kembali beribadah bersama-sama di gereja, bukan? Meskipun kita dibagi dalam 3 sesi atau 3 jam pagi, agak siang, kemudian sore, saya melihatnya antusias jemaat Banyumane bergembira datang menyambut dibukanya kembali ibadah bersama. Secara keseluruhan di Kota Semarang sejak 8 Juni kemarin sudah diizinkan untuk beribadah bersama di gereja dengan syarat yang minta izin dari lurah, kemudian dapat rekomendasi dari gugus COVID di kecamatan. Tapi itu adalah bukan mengurangi sukacita kita untuk kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mika kita melihat ada nubuatan yang pernah disampaikan oleh Mika bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi hari-hari orang-orang atau jemaat Tuhan berduyun-duyun datang ke rumah Allah. Ada apa? Ya, seperti kita tahu di dalam kitab Mika ini tidak menyerukan lagi tentang pertobatan, tapi menekankan tentang bagaimana hari penghukuman dan juga tentang janji keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti kita ketahui juga bahwa Mika yang hidup sejaman dengan Nabi Yesaya, atau kita lihat kalau pada saat ini jemaat Tuhan yang sedang membaca di dalam kitab 2 Tawari atau Raja-Raja, kita bisa lihat bagaimana Nabi Mika bekerja. Ya, di eranya Yotam, di dalam ayat 1 kita bisa lihat Yotam, kemudian Ahaz dan Hizkia. Nah, hari ini para pembaca kitab tentang Hizkia tentunya bersukacita bagaimana Raja Hizkia hidup di pemandangan Tuhan, berkenan di pemandangan Tuhan, sehingga suara seruan baik dari raja maupun jemaat didengar Tuhan dari surga. Ketika Mika menubuatkan tentang ada suatu ketika hari-hari jemaat Tuhan datang kembali bersukacita di rumah Tuhan, menjadi sorak kegirangan. Karena bagaimana setelah para nabi sebelumnya, ada nabi-nabi Hosea yang sudah menubuatkan tentang penghukuman, tetapi di sini ditekankan juga selain ada memang penghukuman, tetapi ada berita sukacita, suatu harapan jika semua umat bertobat dan Tuhan hatinya luluh berkenan, kemudian akan membangkitkan seorang pemimpin yang bisa memimpin jemaat Tuhan. Kemudian seluruh umat bersukacita karena Tuhan, karena menyadari keberdosaan mereka, karena sudah lama meninggalkan Tuhan, sudah pernah beribadah kepada ilah yang lain. Dan Mika menubuatkan suatu hari nanti akan terjadi kegirangan
di mana umat Tuhan bersama-sama. Lah, sebuah kerinduan bagi jemaat Tuhan, terlebih hatinya Tuhan menanti-nantikan umat untuk datang beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Karena di situ dikatakan mereka akan mendengar pengajaran. Kalau di sini tentang pengajaran tentunya tentang Taurat Tuhan. Demikian pula dengan jemaat hari-hari ini. Ada sebuah kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau beberapa bulan terakhir kita hanya mendengar lewat ibadah streaming, dan dalam minggu-minggu ini kita sudah bisa memuji Tuhan langsung, mendengarkan firman Tuhan, bisa bertemu dengan jemaat yang lain meskipun kita tidak berjabat tangan, tidak boleh lama-lama juga di gereja, tetapi intinya adalah kita bisa mengekspresikan kasih kita, kerinduan kita di rumah Tuhan, kepada Tuhan. Dan ini pun kita yakin menyenangkan hati Tuhan. Selama kita bertahan di rumah, menanti-nantikan dibukanya kembali, nah, ketika dibuka, kita datang dengan bersemangat. Saya yakin Tuhan Yesus yang ada di surga, hatinya sangat bersukacita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, renungan pada hari ini kembali mengingatkan kepada kita, memang ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, baik dari dulu ketika bangsa Israel menolak Tuhan, tidak setia kepada Tuhan, ada penghukuman. Kemudian kalau mereka bertobat, hati Tuhan kembali mengasihi umatnya. Pun demikian dengan kita saat ini, ada wabah yang sementara masih berjalan, masih ada suatu titik penyadaran bagi saudara kita yang lain yang mungkin sedang undur. Di saat-saat seperti ini Tuhan izinkan supaya buka hati, mereka memiliki kerinduan. Juga jemaat Tuhan yang setia supaya tetap memiliki kerinduan untuk terus bersekutu kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan, seperti arti nama Mika yang berarti siapakah seperti Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan yang layak dipuji selain Tuhan Yesus. Tidak ada ilah lain yang seperti Tuhan kita. Nah, ini mengingatkan, mari semua jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan, semua pendengar yang ada, biarlah hati kita berbalik kepada Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa tidak menduakan Tuhan, terus beribadah kepada Tuhan, terus mengutamakan Tuhan, terus memiliki kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga melalui peribadatan kita, aktivitas kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Mari terus bersemangat untuk datang ke rumah Tuhan.